Oke, baik, teman-teman sekalian, kita lanjut kembali obrolan yang sangat menarik ini dengan orang besar di depan saya. Amin, ya, ya Allah. ya sudah malang melintang di dunia perbrandingan, ya. Oke, baik, Bang Zul, kembali ke branding. Nah, ini saya lihat kan banyak UKM-UKM tuh yang itu tadi di awal nggak terlalu betah gitu ya, artinya nggak sabaran. Emang seberapa ribet sih kalau kita ini mau membuat brand kita itu benar-benar bisa lekat di hati pelanggan? Iya, Itu mungkin langsung aja dikasih tipsnya. Langkah-langkahnya kayak apa sih? Yang mudah saja gitu ya. Supaya teman-teman tuh bisa, oh kalau begitu bisa ya. Gitu. Kira-kira kayak apa? Ya kalau dikatakan ribet itu tergantung kita aja Pak ya. Iya. Apakah serius memang untuk mengelola produknya kita atau enggak gitu. Jadi yang saya sarankan untuk pertama kali yang harus dilakukan adalah bikin mapping. Bikin mapping. Mapping itu penting supaya istilahnya nggak keluarin modal banyak kok. Iya. Kita cukup butuh kertas gitu kan. Kalau mapping brand canvasnya kita, jadi kita mulai petakan ini namanya produk kita apa, gitu kan. Ya, berarti mapping dicari dulu namanya. Nah, sekarang kita kulik. Kalau nama yang bagus kayak apa? Ya, nama yang paling bagus adalah sesuai dengan identitas produknya. Ya, identitas produknya itu misalnya apa ya? Ya ayam ya harus tetap pakai kata bahasa ayam gitu ya. Misalnya ayam lepas gitu. Ayam lepas, ada apa namanya itu? Ayam hitam. Iya, itu yang menurut saya tetap harus menjadi identitasnya. Apakah harus unik ya? Unik, betul, unik. Nama-namanya itu harus unik, istilahnya yang istilahnya agak sedikit out the box gitu. Boleh Pak, boleh. Ya? Tapi tidak keluar dari identity produknya. Jenis produknya ya. Jadi itu yang menjadi ruhnya. Ya. Supaya orang ketika dia nyebut gini, ini produk ayam ya. Orang tidak salah sangka. Gitu. Atau gini Bang Zul, biasa kan ada orang yang mau membuat satu mirroring ya. Jadi umpamanya kalau kebiasaannya itu produk ini A, saya lawannya A deh, bisa nggak? Agak berbahaya Pak, karena yang akan diingat itu lawannya. Apalagi kalau lawannya itu lawannya produk ini adalah lawan yang sudah bagus tuh, sustain gitu kan. Misalnya banyak itu yang ngikutin misalnya Starbucks jadi Starbucks gitu kan. Apalagi logonya hampir sama lagi kan. Ya itu namanya bunuh diri, Pak. Iya, karena iklankan yang lama malah. Iya, malah iklankan Starbucks jadi Starbucks. Tapi ini yang harus diperhatikan bahwa hati-hati lah ya, hati-hati ngikutin atau meng-ATM baik itu dari warna, dari nama, dari simbol atau itu berpengaruh karena ya saya bilang tadi ini manusia itu punya imajinasi, punya gambaran yang terkait tentang brand gitu. Oke, jadi mapping tadi ya. Mapping aja itu paling murah banget. Nama. Pertama nama. Kedua marketnya, calon pembelinya ya. Segmen marketnya siapa sih sebenarnya? Kalau misalnya mulai dari demografi, bahkan sosiografinya, di mana tempatnya, behaviornya, customernya seperti apa. Kalau yang paling penting adalah tentukan positioningnya kita itu apa, produk apa gitu. Misalnya produk dalam kemasan, misalnya kita kan take away, itu kan. Take away. Ya, berarti kita kan tidak perlu kafe yang besar gitu, misalnya cukup di misalnya di teras bisa. Jadi identitinya penting, positioningnya penting gitu. Karena biasa gini, warungnya kecil. Oh memang, karena memang dia tidak melayani untuk pelayanan yang sifatnya makan di tempat, tapi take away. Iya. Jadi itu juga perlu ya. Betul. Jadi kita tidak terperangkap dalam investasi yang tidak berguna, artinya bukannya tidak berguna, kurang punya nilai. Iya, karena kan tidak dibutuhkan. Bisnis itu kan pasti ada resiko, Pak. Jadi yang kita mitigasi itu adalah resikonya, mengurangi resiko yang ada, walaupun pasti ada resiko. Ketika saya ngelakuin bisnis misalnya air minum dalam kemasan, ya pasti ada resikonya gitu kan. Nah, jadi ini yang harus kita lihat peluang-peluang yang ada. Apalagi kalau perlu belajar sama orang yang paham gitu. Ini juga yang kadang-kadang
nggak ada, pokoknya ada semangat, pokoknya saya jualan deh. Iya. Di sini luar biasa kan, di Pelut itu ada banyak mentor gitu Mentor, kan, ya. Pak Ali pun juga mentor bisnis, jadi ya belajar sama dan luar biasa ini adalah gratis. Iya. Ali di mana? Kita ngobrol-ngobrol gitu Kita ya. ngobrol, dibuatkan mapping gitu kan. Jadi ini yang penting menurut saya. Ini dulu. Iya. Baru setelah itu dicoba resepnya. Oke. Jangan langsung gede-gede bikin toko luar biasa, Pak. Ya, jadi dimulailah dari tadi mapping, produknya apa, kemudian namanya apa, segmen pasarnya apa, kemudian juga cara channelingnya ya, distribusinya kayak apakah di situ. Nah, sehingga nanti ketika kita udah mengerucut, barulah kita mencoba merawat itu terus. Betul. Gitu ya. Jadi brand itu nanti akan terawat secara secara otomatis ya, karena kan memang kalau kita sudah lakukan itu tiap hari, ya artinya orang akan kenal, akan kenal dengan produk kita, dan ketika disebut ini pasti larinya ke produk itu. Itu kan bisa aja ya. Betul, Pak. Oke, tapi memang itu tadi dibilang Bang Zul kan memang ya kalau dibilang ribet ya enggak juga, tapi kalau dibilang mudah nggak mudah juga. Nggak mudah gitu ya. juga, benar. Tapi kita butuh yang paling ringan ya, kita diskusi itu tadi, membuat mapping, kemudian kita coba cermati satu-satu produk ini kayak apa, sehingga terbentuklah brand bahwa produk yang kita kembangkan itu seperti ini. Oke, good. Nah kemudian ketika kita punya brand yang bagus gitu ya, itu kan kita pasti punya tanggung jawab nih artinya. Bagaimana maintain, istilahnya merawat supaya brand ini tidak ngejelek. Iya, Itu tidak jatuh yang telak ya, pahit-pahitnya, Pak. Ya. Pokoknya langsung ngejelek gitu ya. Itu gimana caranya? Nah, untuk merawat sebuah brand itu saya banyak juga pernah ngomong di forum bahwa seorang pengusaha itu jangan hanya sekedar menjadi seorang pengusaha, tapi juga bahkan bisa jadi seorang ahli ekonomi. Dia harus ngamati, itu yang pintar ngamati bagaimana keadaan status ekonomi politik sekarang, dan bagaimana keadaan misalnya ya dengan adanya pandemi apa yang harus dilakukan, itu kan putar otak luar biasa, Pak. Dan kalau menurut saya perubahan-perubahan yang ada itu harus cepat dibaca. Iya, perubahan-perubahan yang ada itu cepat dibaca. Yang saya katakan tadi, butuh inovasi cepat ya. Cepat. Bikin inovasi supaya value kita tetap ada gitu. Status kita tetap ada. Walaupun misalnya begini, dengan keadaan sekarang, misalnya saya yakin misalnya ya seperti warung-warung abnormal misalnya itu berpikir keras untuk tetap eksis. Jadi ya didatangi gitu kan, walaupun penjualan menurun misalnya, tapi itu tidak menambah semangat. Nah, tidak membuat down ya, maaf. Nah, ada beberapa teman-teman kami yang saya lihat luar biasa sih, surveinya bagus. Kemarin jual misalnya sambal gitu kan, sambal. Sekarang sudah mulai jualan catering, hidupin sambalnya. Tetap ada sambalnya, jualan sambalnya. Tapi itu menurut saya. Tapi dia harus nge-brand di sambalnya. Iya, tetap nge-brand di sambalnya. Itu sambalnya jadi produk utama gitu kan. Yang dikelola di situ tetap brandnya yang muncul supaya tetap kita katakan bahwa dia tetap jualan sambal. Nah ini yang menurut saya ya berpikir cepat, kalau dikatakan apa ya, maratonnya itu juga harus kelihatan. Jadi saya never stop thinking ya. Pokoknya terus berpikir itu. Nah itulah tugas utamanya pengusaha. Iya benar. Walaupun memang ada daunnya itu tidak masalah. Yang terpenting adalah ketika kita down, apa yang harus kita lakukan ketika mau bangkit gitu. Bermitra, berteman, berkomunitas itu penting banget. Oke, good. Jadi teman-teman sekalian, tadi itu bagaimana merawat, kemudian tadi udah kita singgung juga bagaimana memulai ya, jadi mapping, bla 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 bla, itu secara sederhana. Nah, kemudian nanti setelah itu kita rawat. Nah, rawat artinya ya harus tidak hanya sebagai pengusaha ansik, tidak jadi pengusaha saja, tapi jadi pengamat perekonomian secara sederhana gitu ya, khususnya tentang produk-produk yang lagi bergerak di masanya. Ya. Nah, kembali ke brand tadi, Bang Zul. Kalau kita bicara tentang brand, itu biasa orang yang paling dikenal apa tentang brand itu? Nama kah? Atau ciri-ciri kah? Atau apa? Atau nanti kalau warna dan lain ataukah nanti coba Bang Zul kasih juga paparan minimal ada apa di brand itu?
Iya. Ya, silakan. Nah, apa aja yang ada di brand ya Pak? Sebenarnya kompleks banget sebenarnya. Kompleks ya? Iya, Kompleks kompleks. ya. Jadi kalau bicara tentang brand tadi, bicara tentang manusianya sendiri. Yes. Karena kan saya bilang tadi manusia adalah target marketnya. 100% 100% manusia. memang. Jadi yang kita harus tahu bagaimana manusia itu merasakan, Berarti melihat, rasa ya, melihat, mendengar. di Terawang. Ya, nah itu duit Pak. Kalau ada duit dibagi Pak. Ya. Apa tadi pertama? Dirasakan, Rasakan, dilihat, didengar. Ya. Ya, ini kan misalnya 5 elemen market sebenarnya, di mana manusia itu baik mendengar, melihat dan merasakan gitu kan. Terutama kalau sekarang kan digital, ada digital segala macam. Jadi ini pernah dilakukan oleh satu brand. Saya suka sekali filosofi kopi gitu kan. Filosofi kopi ya. Filosofi kopi itu kan yang awalnya jadi film ya. Film. Dari film itu dia bercerita tentang 2 tokoh Ben sama Jody. Dia anak muda yang semangat untuk berusaha membangun bisnis. Dan identitasnya adalah film. Kita ngendalnya di film. Iya. Ada cerita story dua sosok ini, dan itu dibawa ke dunia nyata. Dibawa ke dunia nyata. Orang-orang kreatif di belakang filosofi kopi ini membuat produk kopi shopnya. Kopi shop ya? Iya, dengan identitas budaya yang ada sama dengan film. Itu yang disebut dengan brand experience. Iya, bagaimana orang mengalami perasaan yang sama ketika melihat sesuatu yang ada di film menjadi kenyataan. Walaupun sosok Ben dan Jody ini fiktif ya Pak, fiksi. Tapi cerita itu yang dibangun. Jadi seorang ketika dia berada di coffee shop itu seperti dia berperan sebagai aktor di situ ya, merasakan suasana yang sama. Karena ketika dia melihat sesuatu yang ada di film, dia akan bilang, saya kemarin ada di sini tempat ini. Sama ketika kita misalnya, kalau bisa dikatakan bahwa bagaimana film-film yang ada di Hollywood sekarang ini, saya katakan bahwa film-film di Hollywood sekarang itu bukan sebatas identitas film, tapi dia industri memang ya. Itu luar biasanya Hollywood ya. Karena yang dibuat adalah experience, pengalaman gitu. Orang datang misalnya nonton Jurassic Park, nonton dinosaurus yang ada. Tapi nanti di Hollywood kita lihat ada taman-taman dinosaurus. Ya kan, itu yang dijual adalah experience-nya, rasanya. Iya, rasa pengalaman yang luar biasa. Ini mungkin dia cerita, padahal sebenarnya imajinasi, tapi empiriskan, diadakan di situ kan ya. Iya. Coba kita berpikir, kalau kita sederhanakan saja ya, kalau misalnya, bagaimana kalau UKM mau dikasih begitu, ya kan? Iya, itu yang jadi masalah. Nah, kita kan tidak akan contoh seperti itu, tapi kita lihat prosesnya dia. Kita ambil prosesnya brand-brand besar, bagaimana mereka bisa mempengaruhi pikiran orang gitu. Tidak harus mengatakan berbeda dengan tidak mengeluarkan terlalu besar budget, karena kita tahu bahwa kurang apa bagaimana gitu kan. Jadi yang harus dijaga ketika kita sudah punya brand, jadi memang harus tadi ya elemenannya ya, rasa, penglihatan dan pendengaran ya. Berarti kalau didengar itu berarti nama ya? Ya. Nama berarti nama bukan. Kalau yang didengar itu misalnya musik Pak. Musik. Iya. Kalau Pak Ali dengar tinuni wall. Gitu. Saya nggak sebut nama, nggak sebut warna. Oke. Ada juga itu yang biasa lewat di depan rumah saya. Sayur. Pasti berjalan sayur. Atau jalan kota ya. Jadi dan saya sudah menandai itu nanti yang datang itu si bapak ini. Iya. Dengan suaranya. Ya benar. Saya bahkan sudah hampir setahun sih ada penjual basang di dekat rumah saya, itu akrab banget itu. Sudah bahkan jamnya kita sudah tahu. Familiar ya? Familiar. Jam 6 pasti sudah lewat. Dia kata begini, basang sambalu. Iya. Jadi ini saya bilang elemen dengar, lihat ya. Iya, itu kan berarti nama. Betul. Jadi nama yang disuarakan. Nah, bisa. Tapi bisa juga tadi dengan musik yang lain. Soundtrack ya. Jingle. Berarti penting juga ya UKM itu nanti ketika dia juga punya salah satu ciri di produknya itu dengan mengedepankan musik-musik yang mungkin mereka
ciptakan ya. Iya, Pak. Tapi sederhana saja. Sederhana saja. Bisa kalau memang mau misalnya tadi kalau mappingnya atau marketnya ke ranah situ, ya kan? Misalnya kenapa Walls masuk ke ranah film misalnya animasi karena dia mau sasar anak-anak, ya. Kenapa misalnya apa namanya kopi masuk ke ranah anak muda, gitu karena kan dia masuknya ke film atau musik, itu. Jadi harus kita lihat apa yang menjadi target strateginya. Jadi selalunya itu kembali ke awal, Pak. Iya. Sesuai dengan sasaran. Iya, kembali ke situ dulu nih. Misalnya kalau mau loncat-loncat, lihat dulu benar nggak mapping, benar nggak datanya, benar nggak statistiknya, gitu aja. Nah kemudian kalau biasanya ini juga Bang Zul, saya sering nanya, sebetulnya segmen pasar Anda ini siapa? Semua Pak. Ini di masalah itu. Iya. Nah, ini gimana ini masalah kayak gini nih? itu ketika mereka bilang semua, saya kan mau mancing. Jadi ya biar anak kecil minum Ki. Biar nggak punya gigi. Biar anak kecil minum juga Prodata. Kemarin kan akan tidak hanya, wah enggak Pak. Kenapa dibilang semua? Nah, kita bilang semua ternyata itu yang salah satu. Yang saya lempar lagi ke mereka bahwa harus mikir. Minimal mereka harus tahu apa yang harus saya bangun ini, tidak sekedar bikin. Walaupun memang benar Pak, kita kan tidak semua UKM itu berangkat dengan pengetahuan yang sama. Iya, betul. Jadi kadang-kadang pun juga saya maklum. Iya. Ada yang ketimbang susah, langsung mau buat usaha, tidak ada landasan pengetahuan, itu kan wajar. Dan ketika dia mau belajar itu saya lebih sebenarnya saya apresiasi karena mereka mau tahu gitu. Dan dari banyak hal banyak kok. yang kurang bagus itu ketika mereka sudah naik. Ini paling sering tuh terlena gitu kan. Iya, sering terlena. Ya, bagus penjualannya, sudah bagus transfernya juga sudah banyak. Ya, sudah banyak pundi-pundinya. Stagnan. Merasa sudah bagus misalnya. Lupa miju enggak ada upaya lagi. Iya, ada upaya lagi. Lupa untuk perbaiki lagi brandingnya, bikin campaign baru gitu. Padahal kan kondisi masyarakat berubah. Iya. Kita nggak tahu dari situ tadi keadaan seperti kayak sekarang saja 2 tahun kita ini sudah masuk ke ranah pandemi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Tahun depan ya. Iya, dan itu kita harus lakukan perubahan. Oke, jadi teman-teman sekalian, itu tadi. Jadi kalau mau buat brand istilahnya dikenal oleh khalayak banyak, istilahnya sesuai dengan target pasar kita, yang dipilih tadi ya. Iya. Jadi mulai penglihatannya. Jadi mungkin produknya itu kalau dilihat kayak apa. Iya. Kemudian experience-nya ya. Kemudian juga di telinga juga berpengaruh ya. Iya. Jadi supaya ciri-ciri khusus ketika kita mendengar itu langsung pikiran kita langsung ke sana. 3. Masih ada lagi sesi. Jadi tetap di channel kita ini di Ngopi Vokasi.